Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, selamat datang kembali di Praktikum Elektronika Dasar 1. Saya Nurul Khairon Yanwar di sini sebagai asisten dari Praktikum Penyeara Gelombang Penuh atau Full Wave Rectifier. Nah, untuk penyeara gelombang penuh sendiri itu teman-teman harus terlebih dahulu tahu apa sebenarnya penyeara gelombang penuh. Jadi, penyeara gelombang penuh itu adalah fungsi gelombang yang menyearahkan semua siklus sinusnya sehingga dia bersiklus penuh, tidak seperti penyeara setengah gelombang yang hanya memiliki satu siklus. Jadi di sini yang membedakan antara penyeara gelombang penuh dan yang sebelumnya penyeara setengah gelombang adalah kita menggunakan dioda, yang di sini fungsi dioda adalah untuk menyearahkan gelombang. Jadi ketika kita menggunakan dua dioda, jadi fungsi dari dioda itu dia bekerja satu pada siklus positif, satu bekerja pada siklus negatif, kemudian yang siklus negatif itu akan dibiaskan kembali sehingga dia menjadi siklus positif, sehingga itu disebut sebagai penyeara gelombang penuh. Nah, untuk tujuan dari praktikum penyeara gelombang penuh itu sendiri, yang pertama di sini kita itu mau memahami prinsip dari rangkaian penyeara gelombang penuh. Kemudian yang kedua, kita mau mengukur dan menghitung besaran-besaran yang berkaitan dengan penyeara gelombang penuh. Kemudian yang ketiga, kita di sini mau mengetahui fungsi dioda sebagai penyeara arus dalam rangkaian gelombang penuh. Kemudian di sini kita juga mau mengetahui fungsi kapasitor di dalam rangkaian penyeara gelombang penuh. Kemudian kita juga mau menentukan besaran riak pada rangkaian penyeara gelombang penuh, dan tentunya kita mau mengukur regulasi tegangan. Nah, itu adalah tujuan dari praktikum penyeara gelombang penuh itu sendiri. Untuk alat dan komponen yang kita gunakan pada praktikum penyeara gelombang penuh, kita menggunakan dua alat, yakni menggunakan osiloskop dan menggunakan multimeter. Fungsi dari osiloskop dan multimeter ini sama-sama untuk mengukur tegangan. Bedanya pada osiloskop kita mengukur tegangan, keluarannya itu dalam bentuk gelombang. Beda dengan multimeter digital yang kita bisa langsung melihat berapa besar tegangan yang diperoleh dalam rangkaian tersebut. Ada tegangan yang masuk, tegangan yang keluar, nanti kita akan mengukurnya menggunakan multimeter dan menggunakan osiloskop. Untuk komponen-komponen itu sendiri, yang pertama kita menggunakan trafo. Trafo di sini dia berfungsi untuk menurunkan tegangan. Kemudian ada dioda. Dioda di sini kita menggunakan dua jenis dioda. Ada dioda penyeara dan dioda jembatan. Dioda penyeara itu berfungsi untuk menyearahkan arus. Kemudian dioda jembatan ini dia itu berfungsi untuk membagi tegangan menjadi dua bagian alur sehingga jadi ada tegangan masukan dan juga ada tegangan keluaran. Kemudian di sini ada elektrolit kapasitor. Elektrolit kapasitor ini dia itu berfungsi untuk memfilter arus yang masuk. Jadi tegangan dan arus yang masuk itu masih kasar sehingga dia berfungsi sebagai penapis untuk menghaluskan ya tegangan yang masuk. Kemudian di sini ada resistor. Fungsinya itu sebagai penghambat tentunya, dan juga ada kabel penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan semua komponen-komponen di dalam rangkaian. Jadi itu adalah alat dan bahan yang kita butuhkan. Selanjutnya untuk rangkaiannya. Jadi ini untuk rangkaiannya kita mulai dari awal. Di sini kita memiliki trafo. Trafo itu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Jadi ketika tegangan di sini sudah diturunkan oleh trafo, kita menggunakan kabel penghubung untuk menghubungkan komponen-komponen dari rangkaian. Jadi di sini yang pertama kita menggunakan kabel penghubung, kemudian kaki trafo yang ini kita masukkan kabel penghubung, kemudian kaki trafo yang ini juga kita gunakan kabel penghubung. Jadi keluaran dari trafo ini yang tegangannya sudah diturunkan, kemudian kita masukkan lagi ke dioda yang fungsinya itu untuk sebagai penyearah arus. Dari AC dia menyearahkannya menjadi DC. Kemudian kita keluaran trafo ini kita masukkan masing-masing ke masukan dioda seperti ini. Ini adalah dioda penyearah. Kemudian keluaran dari dioda ini kita ambil lagi sebuah kabel penghubung. Nah, keluaran dari dioda ini kita pasangkan lagi kabel penghubung seperti ini. Nah, kita hubungkan ke resistor.
Jadi seperti ini. Jadi yang dari dioda ini ke resistor. Nah, ke resistornya kemudian kita pasang lagi kabel penghubung yang ini untuk kita sambungkan ke alat ukur. Jadi kabel yang ini akan kita ukur dari serangkaian penyearah gelombang penuh ini, akan kita ukur tegangan keluarannya dari sini. Keluarannya itu yang dari sini. Sudah melalui trafo, melalui dioda, dan kemudian melalui resistor. Kemudian keluarannya ini kita sambungkan ke alat ukur yang ini. Ini yang namanya multimeter digital. Jadi kita off-kan dulu. Karena kita mengukur tegangan, kita setel dia ke untuk pengukuran tegangan itu di volt ya. Kita masukkan. Kemudian di sini kita melihat berapa tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, ini adalah nilai keluaran dari tegangan atau V output dari rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, sekarang kita mau bandingkan, di sini kita mau bandingkan ketegangan keluaran dari rangkaian ini yang sudah menggunakan multimeter. Sekarang kita membandingkan bagaimana hasil tegangan outputnya ketika menggunakan osiloskop. Jadi caranya kita tinggal cabut kabel yang ini yang kita arahkan untuk mengukur menggunakan multimeter. Sekarang kita ukur menggunakan osiloskop. Nah, ini osiloskopnya, ini kabelnya akan kita hubungkan ke keluaran dari rangkaian seperti ini. Yang satu sini. Oke, seperti ini.